Pemirsa, pemilik daycare sekaligus influencer parenting Meita Irianti ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan bocah 2 tahun. Ironisnya, korban penganiayaan daycare diduga lebih dari 1 anak. Meita Irianti, pemilik daycare Wensen School di kawasan Harjamukti, Cimanggis, Depok yang tega menganiaya balita MK 2 tahun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Meita hanya diam tidak memberikan statement permohonan maaf kepada para korban dan keluarganya. Dari penelusuran polisi diketahui ada korban lain yang terekam di video rekaman kamera pengawas. Sementara pelaku mengakui jika orang yang ada di CCTV adalah dirinya. Saat ini ada 2 korban yang sudah melaporkan Meita ke unit PPA Polres Metro Depok. Inisialnya yang pertama itu MK, yang kedua itu HW. Usia berapa? Usia pertama 2 tahun, yang kedua usianya 9 bulan. Oh, yang bayi ini kekerasan apa sih? Ya. Bayi yang 9 bulan kekerasan apa sih? Ya, ini kan masih kita visum ya. Nanti hasil visumnya tentu begitu muncul akan kita sampaikan. Meita dikenal sebagai influencer parenting, ditangkap di rumahnya Rabu malam berdasarkan 3 video rekaman CCTV penganiayaan serta keterangan 4 orang saksi. Sebelumnya video penganiayaan balita di daycare Wensen School viral. Dalam video 2 balita tanpa pengawasan menangis histeris di salah satu ruangan. Tak lama pemilik daycare Meita Irianti masuk ruangan. Bukannya memberi rasa aman, pelaku tanpa sebab justru melakukan tindak kekerasan hingga bocah malang ini terjatuh. Meita pun terancam 5 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum keluarga korban penganiayaan daycare mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Mereka menemani saksi kunci kasus penganiayaan balita di Wensen School untuk memohon perlindungan kepada LPSK agar dapat bersaksi di persidangan nanti. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pun siap memberikan perlindungan kepada saksi terkait kasus penganiayaan kepada anak berinisial MK yang dianiaya di tempat penitipan anak atau daycare di kawasan Depok, Jawa Barat. Saksi hadir ke kantor LPSK di kawasan Jakarta Timur bersama kuasa hukum keluarga korban. Namun pihak kuasa hukum dan LPSK masih merahasiakan saksi terkait agar keamanan para saksi tetap terjaga. Diketahui saksi yang memohon perlindungan adalah orang yang tahu betul terkait kasus penganiayaan di Wensen School. Pada pokoknya saksi-saksi ini adalah orang yang mengetahui betul, mendengar dan mengetahui terkait dengan peristiwa ini. Terlebih kerjanya seperti apa belum bisa kita sampaikan karena sekarang proses hukum juga masih berjalan di Polres Metro. Baru saja teman-teman rekan media mungkin ketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dan lakukan penahanan. Tapi ini proses masih berjalan sangat panjang, bahkan belum P21. Maka oleh sebab itu kita masih sangat menjaga betul baik itu nama, pekerjaan maupun jumlah saksi. Tentunya LPSK berharap dengan permohonan ini akan membuka peristiwa yang sebenarnya dan memperlancar proses hukum nanti ke depannya. Seorang anak di bawah umur di Kabupaten Blitar dilecehkan 4 pemuda yang tengah mabuk. Korban diruda paksa di rumah salah satu pelaku saat minum minuman keras. 4 pemuda warga Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar digelandang aparat Satreskrim Polres Blitar, Jawa Timur. AJ, DM, DN, dan IR diringkus karena telah mencabuli seorang anak yang masih berusia 12 tahun. Kasus ini terungkap usai keluarga mendapati korban pulang saat subuh. Saat ditanya, korban mengaku baru saja dilecehkan para pelaku. Aksi asusila tersebut dilakukan di rumah pelaku DM saat dalam pengaruh minuman keras. Bahkan salah satu pelaku memaksa korban melakukan persetubuhan, sementara korban tidak berani melawan karena ketakutan. Keluarga pun langsung melaporkan kasus ini ke polisi.
Ditanyakan kenapa kamu baru pulang subuh, menyampaikanlah bahwa telah dicabuli dan disetujui oleh 4 orang ini. Dari hasil pemeriksaan kami untuk melakukan persetubuhan 1 orang atas nama pelaku DK, dan untuk yang lainnya sampai hanya sebatas untuk melakukan pencabulan. Kini para pelaku telah ditetapkan tersangka dan dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, suami istri warga Kelurahan Kauman, Kecamatan Prajurit Kulon tertabrak kereta api di jalur ganda Jalan Majapahit, Kota Mojokerto. Kedua korban tidak tahu jika ada 2 kereta api yang melintas dari dan menuju stasiun Kota Mojokerto. Keduanya mengalami luka parah dan dievakuasi ke Rumah Sakit Sakinah. Kecelakaan antara pengendara motor dan kereta api Sancaka ini terjadi di perlintasan kereta api Jalan Majapahit, Kota Mojokerto, Kamis siang. Kedua korban langsung mendapat pertolongan dari tim medis PMI Kota Mojokerto. Korban Abdul Sari, 61 tahun, dan istrinya Ngatminah, 50 tahun, warga Kelurahan Kauman, Kecamatan Prajurit Kulon. Keduanya mengalami luka patah tangan dan pinggang dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sakinah, Kecamatan Suko untuk dilakukan perawatan. Warga menyatakan kecelakaan antara kereta api dan sepeda motor terjadi saat kedua korban melawan arah dari selatan ke utara. Saat kereta pertama melintas dari arah timur atau stasiun melintas ke barat, tidak ada masalah. Pengguna jalan seluruhnya berhenti di balik palang pintu yang hanya terpasang di sisi utara karena jalan ini satu arah. Hanya saja setelah kereta api pertama melintas, kedua korban yang mengendarai motor tiba-tiba nyelonong dari arah selatan. Kedua korban pun tertabrak kereta Sancaka dan terlempar sejauh 2 meter di sela bebatuan ganjal rel kereta. Melawan arus gampang. Sepurnya dari timur sudah lewat, terus nggak tahu dari barat masih ada. Kena apanya, Pak? Tabrak? Nggak tahu, aku pakai buruk. Baru aku wis gak wani ndelok aku, Mas. Nggak berani lihat? Nggak berani lihat, nggak tega. Berapa orang tadi yang? 2 orang. 2 orang. Untungnya pakai boncengan atau gimana? Boncengan. Itu terlempar berapa meter kira-kira? Itu Mas, rel itu terlempar nang kene. Berapa meter kira-kira, Pak? Paling hampir 2 meter itu. Petugas stasiun dan kepolisian Polresta Mojokerto datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Saat kejadian, kereta melaju dengan kecepatan tak terlalu tinggi karena sudah mendekati stasiun Kota Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Diduga dianiaya pesilat, seorang remaja ditemukan tewas dengan sejumlah luka di dalam kamarnya di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menetapkan 4 orang tersangka merupakan anggota perguruan silat. Isak tangis pecah saat jasah AS 16 tahun tiba di rumah duka Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Sebelumnya jasad korban ditemukan di dalam kamarnya dengan sejumlah luka di tubuhnya. Orang tua menyatakan korban beberapa kali sebelumnya 2 kali menjadi sasaran penganiayaan sejumlah orang yang diduga anggota perguruan silat. Usai diperiksa, polisi menyatakan diduga korban tewas akibat tindak kekerasan karena adanya luka lebam di sejumlah bagian tubuh. Saat ini polisi juga tengah mendalami keterangan saksi dan menetapkan 4 tersangka anggota perguruan pencak silat. Untuk sementara kami sudah menetapkan 4 orang tersangka, ya, 2 dewasa, 2 anak. Malam ini langsung kita lakukan pemeriksaan. Dan nanti untuk lebih detailnya akan kita sampaikan pada saat konferensi pers. Polisi masih memasang garis polisi di TKP, sementara jasad korban sudah dimakamkan di pemakaman umum desa kemarin sore. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melapor.